Bayangin iklan itu kayak bensin buat kendaraan. Kalau diisi kebanyakan tapi nggak tahu mau kemana, ya cuma muter-muter doang. Boros bensin. Tapi kalau diisi terlalu sedikit, jalannya lemot. Atau malah bisa-bisa habis duluan sebelum sampai tujuan. Nah, sama halnya dengan beriklan di Shopee. Biar iklan nggak cuma jalan tapi juga tepat sasaran, tentuin dulu tujuan kamu. Mau visibilitas? Biar produk sering muncul dan makin dikenal banyak orang? Atau lebih ke penjualan agresif? Supaya orderan langsung naik drastis? Atau justru penjualan efektif? Biar setiap rupiah yang kamu keluarin benar-benar menghasilkan keuntungan maksimal. Tujuan ini krusial banget. Karena beda tujuan, beda juga strategi dan budget yang harus disiapkan. Dari riset perilaku konsumen, produk yang muncul di halaman pertama pencarian punya peluang lebih besar untuk menarik perhatian dan dibeli. Artinya, iklan bisa bantu produkmu lebih terlihat dan meningkatkan penjualan. Tapi sebenarnya berapa sih modal iklan yang ideal? Gimana cara ngitungnya biar nggak boncos? Apakah semakin besar modal, semakin besar juga keuntungan? Atau justru ada strategi biar modal sekecil mungkin tapi hasilnya tetap maksimal? Nah, disinilah rahasianya. Ada dua cara yang bisa kamu pakai buat nentuin modal iklan yang ideal. Pertama, metode top down yang kamu bisa hitung dari omset penjualan produk. Atau metode yang kedua, bottom up yang kamu bisa hitung dari laba bersih produk kamu. Mau tahu cara hitungnya dan mana yang paling cocok buat tokomu? Kita bahas dulu yang pertama. Untuk metode top down, metode ini cocok buat kamu yang mau alokasiin modal iklan dari omset penjualan. Cara hitungnya simple. Rumusnya, harga produk dikali rata-rata produk terjual harian, dikalikan persentase alokasi modal atau take rate yang biasanya 2,5 sampai 5% dari omset. Selanjutnya, metode bottom up. Kalau tadi pakai omset penjualan, sekarang kita fokus ke laba bersih produk. Jadi, modal iklan diambil dari profit yang udah didapat. Rumusnya, laba bersih produk, di mana kamu bisa dapatkan dari harga jual produk dikurangi modal kamu. Kalikan dengan rata-rata produk terjual harian dan dikalikan dengan persentase biaya iklan dari laba bersih yang kamu tetapkan. Biasanya 10-30%. Sekarang kita masuk ke simulasi perhitungannya. Untuk simulasi pertama, metode top down yang kita hitung dari omset. Misalnya, harga produk Rp13.000 dan rata-rata produk terjual per hari 26 pieces. Kamu menetapkan persentase alokasi modal iklan di 5%. Nah, cara hitungnya, harga produk kalikan rata-rata produk terjual, dikalikan dengan persentase alokasi modal iklan. Hasil perkalian dari 13.000 dikali 26, kamu kalikan dengan 5% dari alokasi modal iklan kamu. Sehingga alokasi modal harian untuk produk ini adalah Rp16.900 per hari. Untuk simulasi kedua, kamu bisa menggunakan metode bottom up yang kita hitung dari laba bersih. Misalnya, laba bersih per produk Rp2.000 dan rata-rata produk terjual per hari 30 pieces. Kamu menetapkan persentase alokasi modal iklan sebesar 20%. Nah, cara hitungnya, laba bersih per produk dikali rata-rata produk terjual, dikalikan persentase alokasi modal iklan dari laba bersih. Berarti Rp2.000 dikalikan dengan 30 rata-rata produk terjual, dan kamu kalikan dengan alokasi modal kamu sebesar 20%. Jadi, didapatkan modal harian untuk produk ini adalah Rp12.000 per hari. Kedua metode di atas berlaku untuk modal iklan per produk ya. Jadi perhitungannya tidak langsung untuk semua produk di tokomu. Untuk metode bottom up, persentase alokasi modal iklan dari laba bersih ini bisa kamu sesuaikan dengan strategi beriklan kamu. Contohnya, pada saat musim campaign, kamu bisa naikkan persentasenya sebanyak 2-3 kali lipat dari 20% tersebut.
untuk mengantisipasi traffic yang tinggi selama musim campaign. Jadi, iklannya bisa tetap berjalan ya, sellers. Kamu bisa cek data penjualan harian produk dengan mengakses tab performa toko di Sales Center. Tenang, kalau belum punya data penjualan, kamu bisa menentukan target rata-rata penjualan harian untuk produkmu. Gunakan estimasi yang realistis berdasarkan riset pasar atau performa kompetitor sebagai acuan. Jadi, udah jelas kan gimana cara nentuin modal iklan yang pas buat tokomu? Mau pakai metode top down yang alokasinya dari omset penjualan atau bottom up yang fokus ke laba bersih? Yang penting pastikan semua keputusan berbasis data ya. Hitung modal iklan dengan cermat supaya hasilnya maksimal dan tetap cuan. Sekarang saatnya action. Cek data penjualan, tentuin strategi yang pas dan optimalkan modal iklan biar nggak boncos. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang beriklan di Shopee, yuk ikuti webinar online kita. Linknya bisa kamu cek di kolom deskripsi ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke sesama seller biar makin banyak yang ngerti cara beriklan dengan efektif. Sampai jumpa di video selanjutnya.